Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nadifa Azara. Di video keempat kali ini, seperti biasa saya akan melanjutkan tahap berikutnya dari video saya sebelumnya. Jadi buat kalian yang belum nonton dari video pertama saya, ditonton dulu yuk. Pada video kali ini saya akan membahas tentang penyusutan, mulai dari mengekspor data hingga mengimpor datanya. Langsung aja yuk ke videonya. Pertama-tama kita harus menyiapkan data penyusutan dari perusahaannya. Nah, kali ini saya sudah menyiapkan data penyusutan dari PT MNF Pesona Indonesia. Berikut adalah data penyusutan PT MNF Pesona Indonesia. Sangat banyak ya, dan ini tidak memungkinkan kita untuk menginput datanya secara satu persatu ke dalam ISPT. Maka dari itu kita harus memakai cara impor data. Nah, sebelum kita mengimpor data penyusutan ini, kita harus memiliki format CSV. Karena untuk mengimpor data harus sesuai formatnya dari ISPT tersebut agar berhasil. Untuk mendapatkan format CSV, kita harus mengekspor data dari ISPT. Caranya gimana sih? Nah, kita langsung lihat aja yuk. Oh iya, tidak hanya data penyusutan saja ya, tetapi di data tersebut, di data ini juga ada data amortisasi fiskalnya. Nah, langsung aja yuk. Cara pertama yaitu buka daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Itu terdapat pada menu SPT PPH, lampiran khusus. Kita pilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Lalu keluar seperti ini. Nah, untuk mendapatkan format CSV-nya, kita harus mengekspor data terlebih dahulu. Caranya, kita menambahkan satu data saja. Kita klik baru, lalu kita input satu data penyusutan atau amortisasi fiskal. Nah, di sini saya akan menginput data penyusutan. Bisa dilihat dari data ini, saya akan memasukkan data yang pertama yaitu building. Kita lihat lagi, pertama ada jenis harta. Di sini building jenis hartanya 2. Kita masukkan 2 yaitu kelompok bangunan. Lalu lanjut ke kelompok harta. Di sini kita lihat lagi kodenya 21. Itu berarti dari jenis harta kelompok bangunan 2, lalu kelompok harta 1, 1. Maka di sini kita pilih urutan yang pertama 1, yaitu permanen. Lalu untuk jenis usaha kita lihat lagi kodenya 211. Berarti dari sini jenis harta 2, kelompok harta 1, lalu jenis usaha 1. Jadi 211. Kita pilih di sini terdapat 211 dengan nama semua jenis usaha. Kita tutup, kita pilih di sini semua jenis usaha. Lalu selanjutnya ada nama harta. Kita lihat lagi. Nama harta kodenya 2111. Seperti yang sebelumnya, berarti 2111. Kita lihat lagi kodenya di sini 211 yaitu gudang. Berarti kita pilih gudang. Lalu ada bulan dan tahun perolehan. Kita lihat lagi datanya. Bahwa di sini bulannya yaitu 3 atau Maret, tahun perolehannya 2014. Berarti kita ganti dulu menjadi Maret 2014. Lalu ada metode penyusutan komersial dan metode penyusutan fiskalnya. Nah, dari ketentuan perusahaan
PT MNF Pesona Indonesia penyusutannya dengan metode garis lurus. Maka dari itu kita memilih metode garis lurus. Fiskalnya juga metode garis lurus. Selanjutnya ada harga perolehan. Bisa kita lihat di sini. Pada building 1 harga perolehannya sebesar 2.105.439.750. Kita masukkan 2.105.439.750. Setelah kita memasukkan harga perolehan, maka nilai buku dan penyusutan fiskal tahun ini akan otomatis terhitung. Lalu selanjutnya ada catatan tentang harta. Di sini saya akan memasukkan nama dari hartanya. Karena di sini namanya building 1, maka saya akan mengetiknya building 1. Setelah sudah terisi semua, bisa kita simpan. Karena saya tidak ingin mengentry data baru, maka saya pilih no. Nah, jika kalian sudah menyimpannya seperti ini dan ternyata ada data yang salah, kalian bisa merubahnya. Nah, di sini saya ingin merubah nama dari asetnya karena ada yang kurang. Caranya kita klik mana yang mau dirubah, lalu klik ubah, lalu klik yes. Nah, di sini saya akan mengubah nama dari hartanya atau asetnya. Karena di data penyusutannya terdapat building 01 dan saya hanya menuliskan building 1, maka di sini saya akan mau menambahkan 0. Nah, jika sudah benar semua, kalian bisa menyimpannya lagi, diklik simpan, lalu klik OK. Di sini saya hanya memasukkan satu data saja agar bisa mengekspor data, karena saya hanya ingin mengambil format CSV-nya saja. Nah, setelah itu kita bisa tutup daftar penyusutan dan amortisasi fiskal ini. Lalu kita pilih utility, kita pilih ekspor data, dan kita pilih penyusutan dan amortisasi fiskal untuk tahun pajak 2018. Karena saya membuatnya tahun pajak 2018. Lalu kita bisa ekspor data to file. Karena saya tidak ingin membuat data penyusutan untuk tahun berikutnya, maka saya pilih no. Nah, di sini saya akan menyimpannya di folder PT MNF Pesona Indonesia yang sudah saya siapkan. Namanya terserah, dan di sini saya ingin memberi nama data penyusutan format CSV. Lalu klik save. Setelah ada tulisan ekspor data telah selesai, lalu kita klik OK. Bisa kita tutup. Lalu kita bisa mencari datanya, data ekspor format CSV tadi, di folder yang sudah kita simpan. Nah, tadi saya menyimpannya di folder PT MNF Pesona Indonesia di sini. Nah, ini adalah filenya, data penyusutan format CSV. Kita buka. Nah, ini adalah bentuk format CSV-nya. Sebelum kita mengeditnya, kita harus mengubah formatnya terlebih dahulu menjadi workbook. Caranya, file, save as, agar tidak tertukar, saya tambahkan di sini 2. Dan CSV-nya diganti dengan Excel workbook agar bisa diedit. Lalu kita save. Sebelum save, saya akan masukkan ini di folder PT MNF Pesona Indonesia lagi. Lalu klik save.
Ketika sudah seperti ini, kita simpan dulu, kita diamkan dulu. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu data penyusutan dari PT MNF Pesona Indonesia. Nah, di sini bisa kita lihat fix aset yang dimiliki oleh PT MNF Pesona Indonesia sangat banyak, terdapat 203 fix aset. Lalu di sini juga terdapat kolom pertama, ada kolom 50%. Ini karena pada peraturan CAP 220 tahun 2002 itu terdapat beberapa barang yang boleh dibebankan hanya 50% saja, seperti handphone dan sedan. Lalu selanjutnya ada kolom jenis harta, kelompok harta, jenis usaha nama harta. Itu sesuai yang ada di ISPT, dan saya sudah menyiapkan hingga perhitungan penyusutannya, nilai sisa, penambahan, penyusutan tahun 2018, nilai sisa bulan terakhir hingga tahun berakhir. Nah, di sini kita akan fokus ke nama aset yang beberapa sudah ada yang saya highlight. Pertama di sini ada IMB saung belakang. Ini saya highlight karena ini merupakan harta tak berwujud dan akan masuk ke amortisasi karena IMB itu adalah izin mendirikan bangunan. Jadi sama saja seperti harta tak berwujud. Dan selanjutnya terdapat highlight, beberapa highlight ini handphone. Ini saya highlight karena tadi yang bisa dibebankan hanya 50% saja sesuai peraturan nomor CAP 220 tahun 2002. Di sini banyak selain HP. Terus ada lagi IBM New Server. Ini saya highlight juga karena ini termasuk amortisasi atau harta tak berwujud. Lalu selanjutnya ada highlight handphone yang warnanya sama seperti handphone yang di atas, itu tandanya sama karena hanya dibebankan 50% saja. Dan di sini ada pembelian mid silencer. Mid silencer itu adalah sedan. Dan ini juga Honda New City sedan. Lalu ada mid silencer juga. Ini juga sedan. Nah, di sini ada yang saya highlight hijau, AC rumah direksi. Ini seharusnya tidak boleh dibebankan atau akan saya hapus dikarenakan ini tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Maka dari itu barisnya AC rumah direksi akan saya hapus. Kita blok dulu, lalu kita delete. Nah, setelah itu kita pindahkan tabel ini ke format CSV yang tadi kita sudah siapkan ke sini. Yuk kita pindahkan. Nah, sebelum pindahkan saya ingin merapikan dulu tabelnya. Setelah rapi, saya akan menghapus data pertama karena agar nanti saya mengkopinya dari data penyusutan itu lebih mudah. Jadi saya ingin menghapus data pertama dulu. Kita delete. Nah, kita mulai dari jenis harta. Kita lihat dari data penyusutan PT MNF Pesona Indonesia ya. Jenis harta berarti kita akan memblok semua jenis harta dari pertama karena tadi data pertama sudah saya hapus ya, jadi kita mulai bloknya dari data pertama hingga terakhir kita blok. Lalu kita copy.
Setelah itu kita pindahkan ke format CSV-nya. Lalu lanjut, ada kolom kelompok harta. Kita lihat lagi di data penyusutan kelompok harta. Di sini kita blok lagi kelompok hartanya, kolom kelompok harta hingga bawah. Kita copy, lalu kita pindahkan lagi. Selanjutnya ada kolom jenis usaha. Kita lihat lagi di data penyusutan. Nah, ini ada kolom jenis usaha, kita blok lagi sampai bawah. Kita copy, lalu kita pindahkan. Lalu ada nama harta, kita blok lagi nama harta sampai bawah. Copy, lalu kita pindahkan. Setelah itu ada bulan perolehan. Kita lihat lagi di sini bulan perolehannya. Nah, ini kolom bulan perolehan. Kita copy lagi sampai bawah, di blok dulu. Kita blok sampai bawah. Kita copy, kita pindahkan. Selanjutnya tahun perolehan. Kita blok lagi. Hingga bawah, kita copy, lalu kita pindahkan. Selanjutnya ada kolom jenis penyusutan komersial dan jenis penyusutan fiskal. Karena di data penyusutan ini tidak ada kolom jenis penyusutannya, maka kita masukkan secara manual saja. Karena jenis penyusutan komersial dan fiskalnya itu memakai jenis penyusutan garis lurus dan itu kodenya kode 1. Maka kita ketik aja secara manual, lalu kita seret sampai bawah karena semua fixed asset jenis penyusutannya sama. Lalu yang jenis penyusutan fiskalnya juga sama, garis lurus, kodenya 1, kita seret sampai bawah. Setelah itu ada kolom harga perolehan. Nah, ini bisa kita lihat lagi dari data penyusutan PTMNF di harga perolehan ini.
Kita copy sampai bawah di blok, copy lalu kita pindahkan. Lalu selanjutnya terdapat kolom nilai sisa buku. Nah, ini kita bisa lihat lagi di sini. Nilai sisa buku kita masukkan di kolom yang ini, yang penambahan atau pengurangan aset 2018. Karena di sini sudah lengkap perhitungannya jika ada penambahan atau pengurangan aset. Kita langsung copy. Kita copy. Lalu kita paste. Selanjutnya ada penyusutan fiskal tahun ini. Itu kita bisa lihat lagi. Di sini di penyusutan 2018. Kita bisa blok dulu semuanya sampai bawah. Kita copy lalu kita pindahkan. Setelah itu terdapat keterangan nama harta. Nah, karena di sini nama asetnya masih banyak yang menggunakan kutip dan itu tidak bisa terimpor nantinya di SPT, maka saya sudah merapikan nama aset ini ke sini. Ini nama aset yang sudah saya rapikan, jadi bisa langsung kita pindahkan aja. Kita blok dulu. Kita copy. Sebelum kita copy, saya lupa tadi yang AC rumah direksi yang di sini belum dihapus, maka kita hapus dulu karena ini tidak berhubungan dengan usaha. Nah, baru kita ulangi kopinya dari awal. Setelah itu kita copy, lalu kita pindahkan. Nah, setelah itu kita bisa menyimpan datanya lagi dan dirubah ke format CSV agar bisa diimpor. Klik File, Save As. Di sini saya akan memberi nama siap impor. Dan jangan lupa dirubah ke CSV, delimited. Lalu save. Klik yes. Setelah itu, sebelum saya mengimpor datanya, saya ingin menghapus data dari daftar penyusutan dan amortisasi fiskal yang tadi kita sudah input satu data di SPT PPH lampiran khusus. Nah, di sini kan tadi kita sudah menginput satu data. Nah, saya ingin menghapusnya karena nanti pas mengimpornya tidak ada data yang double atau tidak ada data yang sudah pernah diimpor. Jadi saya hapus dulu, kita tandai lalu klik hapus, lalu klik yes, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa tutup kembali.
Lalu kita akan mengimpor datanya. Di menu utility, pilih impor data, pilih penyusutan dan amortisasi fiskal badan, pilih tahun pajaknya 2018, lalu search filenya. Tadi saya menamai filenya data penyusutan format CSV siap impor, lalu klik dan klik open. Setelah itu kita bisa klik view data, lalu klik OK. Klik lagi view data, tunggu hingga loading selesai. Setelah proses load data selesai, seperti keterangan di atas ini, kita bisa klik impor. Setelah terdapat informasi bahwa proses impor selesai dan tidak ada data yang gagal diimpor, berarti impor data kita berhasil, lalu klik OK. Setelah itu kita bisa menutup import file to database ini. Lalu kita bisa cek di daftar penyusutan dan amortisasi fiskalnya. Di menu SPT PPH, lalu ke lampiran khusus, pilih daftar penyusutan dan amortisasi fiskal. Nah, di sini langsung terotomatis data-datanya masuk ke sini. Data-data yang tadi kita impor. Ini ada data penyusutannya sebanyak 200 data dan data amortisasi fiskalnya sebanyak 2 data. Nah, di sini saya ingin memasukkan jumlah penyusutan komersialnya agar nanti bisa langsung terhitung selisih penyusutannya. Kita bisa lihat dari rekonsiliasi fiskal. Ini adalah data rekonsiliasi fiskalnya. Kita pilih biaya penyusutan, kita cari yang ini. Komersialnya sebesar 424 juta. Lalu kita pindahkan 424 juta. Setelah itu nanti akan terhitung otomatis selisih penyusutannya. Sehabis memasukkan jumlah penyusutan komersial pada penyusutan, kita masukkan jumlah amortisasi komersialnya. Kita bisa lihat juga di rekonsiliasi fiskal. Nah, di sini ada biaya amortisasi senilai komersialnya 283 juta. Bisa kita masukkan 283 juta. Nah, nanti selisih amortisasinya akan terhitung otomatis seperti ini. Setelah itu, kita bisa klik tutup. Setelah kita sudah mengisi semuanya dan sudah memastikan semua benar. Lalu, jika kita sudah mengisi selisih itu, kita bisa cek lagi di SPT PPH lampiran dan di formulir 17711 yang sebelumnya kita sudah pernah isi di video sebelumnya. Nah, kita bisa lihat di selisih ini. Di halaman 2, di kolom selisih bisa kita lihat, dan di halaman 3 juga kita bisa lihat ada selisihnya juga. Sudah terotomatis masuk ke sini. Setelah sudah semua, bisa kita tutup dan kita klik yes. Klik OK. Nah, segitu dulu pembahasan tentang penyusutan di video kali ini. Untuk tahap berikutnya, seperti biasa, kita lanjut di next video ya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.